Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai materi perubahan konstitusi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Alanisa Najla Suherman, kemudian ada teman saya Berli Handa Filanda, kemudian ada Aura Latifatu Zahra, Zevanya Nadine Sabatin, ada Ashifa Mutiarani, dan juga ada Fadilah Sani Fudiati. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang dia itu berupa kumpulan dari peraturan yang sifatnya itu mengatur serta memerintah di dalam suatu pemerintahan. Konstitusi itu nggak hanya sekadar sebagai kumpulan norma-norma dasar, tapi dia juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan dari masyarakat di suatu negara itu. Jadi sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang ada di suatu negara, makanya konstitusi itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di dalam negara tersebut. Metode perubahan konstitusi. Menurut George Jelinek, membedakan dua jalur perubahan konstitusi, yaitu melalui cara yang pertama yang disebut Verfassungsänderung, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang ditentukan dalam konstitusi. Kedua, melalui prosedur yang disebut Verfassungsverwandlung, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa seperti revolusi, kudeta, dan konvensi. Sementara sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengubah konstitusinya dapat digolongkan ke dalam dua sistem perubahan. Pertama, apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk ke dalam kategori constitutional reform atau pembaruan konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia, di antaranya adalah Belanda, Jerman, dan Prancis. Yang kedua, sistem perubahan konstitusi, di mana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi asli tadi. Dengan kata lain, bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi, antara bagian perubahan dan bagian konstitusi aslinya masih terkait. Keberlakuan konstitusi dengan sistem perubahan ini pun masih didasarkan kepada saat berlakunya konstitusi yang lama, sehingga nilai-nilai dalam konstitusi asli yang belum diubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh negara Amerika Serikat dengan istilah populernya adalah amandemen. Dengan sistem amandemen ini, Konstitusi Amerika Serikat 1787 yang telah diamandemen sebanyak 27 kali menjadi konstitusi tertua di dunia yang hingga kini masih berlaku. Dilihat dari segi tingkat kesulitannya, perubahan konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama konstitusi rigid dan yang kedua konstitusi fleksibel. Beberapa konstitusi yang berlaku di negara-negara adalah konstitusi yang rigid. Hanya negara Inggris dan Selandia Baru yang menggunakan konstitusi fleksibel. Karena perubahan konstitusi dilakukan seperti mengubah undang-undang biasa. Saya akan menjelaskan tentang teori perubahan konstitusi. Secara teori, cara perubahan konstitusi oleh C.F. Strong dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada melalui parlemen, yang kedua ada referendum, yang ketiga persetujuan negara bagian, dan yang keempat ada konvensi atau lembaga khusus. Pandangan Strong ini dilakukan oleh beberapa negara. Sebagai contoh, Republik Rakyat Cina, pengesahan akhir perubahan konstitusi ada di tangan parlemen dengan dukungan suara 2/3 anggota Kongres Rakyat Nasional. Lalu di negara Prancis dan Swiss, pengesahan perubahan konstitusi dilakukan melalui referendum. Lalu ada juga cara perubahan yang melalui konvensi, itu dilakukan di negara Argentina. Lalu ada juga cara yang melalui panitia khusus, itu dilakukan di negara Belanda.
Namun pengesahan perubahan konstitusi tetap harus melalui parlemen. Panitia khusus itu dibentuk berdasarkan hasil pemilu. Lalu ada Konstitusi Sri Lanka tahun 2000 menggunakan cara gabungan parlemen dan referendum, yaitu untuk amandemen pasal-pasal khusus seperti religi dilakukan melalui referendum, sedang pasal-pasal lainnya melalui parlemen. Cara lainnya seperti yang terjadi di Kerajaan Kuwait. Menurut Konstitusi Kuwait, rajalah satu-satunya organ yang berwenang mengesahkan perubahan konstitusi, sedangkan parlemen hanya diberikan kewenangan dalam proses perumusan ataupun inisiatif perubahan konstitusi itu. Selain ketentuan di atas, beberapa negara juga mengatur usul atau inisiatif atas perubahan konstitusi. Di samping usul perubahan itu, ada beberapa negara yang mengatur pembatasan atas hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusinya, seperti Konstitusi Prancis mengecualikan bentuk negara republik sebagai objek perubahan seperti diatur dalam artikel 89. Pembatasan ini juga dikenal dalam Konstitusi Malaysia yang menentukan soal suksesi raja dan posisi ketua adat tidak termasuk objek amandemen yang dilakukan oleh state legislature. Pembatasan perubahan konstitusi yang bersifat fundamental dapat dilihat dalam Konstitusi Timor Timur. Sejarah perubahan konstitusi. Sejarah konstitusi di Indonesia disusun dan ditetapkan dalam sebuah revolusi yang diawali dengan kekalahan tentara Jepang di Asia pada tahun 1945. Ketika Jepang menyadari kondisi kekalahan yang merugikan, Jepang mulai mencari simpati dan dukungan bangsa Indonesia untuk melawan tentara sekutu. Salah satu strategi Jepang adalah dengan menerapkan langkah politik dan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pendirian BPUPKI memiliki tujuan untuk menyelidiki hal penting terkait kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, sejarah konstitusi dibagi menjadi beberapa periode yang melibatkan founding fathers dalam merumuskan UUD NRI tahun 1945. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, Konstitusi UUD NRI 1945 juga mengalami beberapa tahap perubahan. Namun, ada sebuah prinsip yang tetap tertanam dalam setiap sejarah perubahan konstitusi UUD NRI 1945, yakni prinsip demokrasi deliberatif. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 ini berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Kemudian, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada perjalanan negara ini, ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Kemudian,
periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan kemudian berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari perubahan konstitusi, yaitu ada perubahan positif dan perubahan negatif. Perubahan positif yang pertama ada menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, dapat menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1945 akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga memunculkan mekanisme check and balance antara lembaga tinggi negara yang menyebabkan akuntabilitas yang lebih jelas antara lembaga tinggi negara tersebut. Lembaga tinggi negara yang dimaksud meliputi MPR, DPD, DPR, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, dapat memunculkan konflik di berbagai daerah. Yang kedua, terjadi perbedaan kebijakan otonomi daerah yang dapat mengganggu pemerintahan pusat. Yang terakhir, ada perubahan amandemen dapat menimbulkan peraturan yang menyulitkan masyarakat. Dengan adanya dampak positif dan negatif, tetapi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membuktikan bahwa Indonesia telah mengarah menjadi negara yang lebih baik. Dan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadikan negara sesuai dengan cita-cita bangsa negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Cita-cita bangsa Indonesia seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.